Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. DPR akhirnya menghentikan tunjangan perumahan sebesar 50 juta rupiah. Pria 67 tahun curi perhatian lantaran jadi salah satu peserta nikah massal di Klaten. Warga desa Wot Galih, Kabupaten Tegal menggelar sitren tradisi meminta hujan. Sumber mata air di Desa Gemblekan, Kabupaten Klaten diserbu warga. Mata air ini diserbu untuk berenang dan menghilangkan gerah saat cuaca panas. Mata air atau sendang balong di Desa Gemblagan, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, Rabu sore diserbu anak-anak dan warga. Cuaca panas yang melanda dalam beberapa hari terakhir membuat sumber mata air menjadi alternatif warga untuk menghilangkan suhu panas di musim kemarau. Meski tak terlalu besar, mata air ini dapat dijadikan kolam untuk berenang bagi anak-anak. Bukan hanya warga setempat, warga yang datang bermain air juga berasal dari luar desa. Cuaca sangat panas, gerah. Kalau setiap hari enggak, setiap hari sih, tapi kalau lagi pengen aja ke sini renang. Kalau nggak pengen ya udah, nggak, cuma lihat doang. Sering berenang, mencuci. Sehari bisa berapa Pak pengunjung rata-rata? Kita 100-an anak-anak. Ini selain untuk bermandi, untuk pengairan atau seperti apa Pak? Ini sumber balongnya? No, cuman untuk aktivitas kalau pagi itu cuci baju, kalau agak siang anak-anak itu berenang. Selain untuk mencuci, sumber mata air ini juga dimanfaatkan untuk irigasi lahan persawahan di sekitar lokasi. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Ada 13 pasangan pengantin mengikuti acara nikah massal di Klaten. Salah satu peserta menarik perhatian tamu undangan karena jadi pengantin tertua dengan usia 67 tahun. Iring-iringan pengantin yang satu ini emang agak berbeda. Soalnya tidak hanya satu, tetapi 13 pasangan pengantin yang dinikahkan pada kesempatan kali ini. Ya, belasan pengantin ini mengikuti program nikah massal yang digelar oleh Basnas. Bertempat di Gedung Sunan Pandanaran Klaten, satu persatu pasangan mengucapkan janji nikah mereka. Salah satu peserta yang mencuri perhatian adalah Sarjono, sebab ia menjadi peserta tertua dengan usia 67 tahun yang menikahi Sukatri 49 tahun. Senang sekali Pak. Senangnya gimana Pak? Ya senangnya ya teman banyak ya, dikasih apa-apa sudah cuman antar jemput gitu aja. Setahu saya ya saya berterima kasih banyak. Terus dengan istri ini kenal udah lama atau seperti apa Pak? 3 bulan, kenal 3 bulan. Lewat apa Pak itu? Lewat HP. Basnas sengaja mengadakan nikah massal untuk mengakomodasi pasangan yang sudah hidup berumah tangga tetapi belum tercatat secara sah di agama dan negara. Basnas Kabupaten Klaten mengadakan kegiatan yang menurut kami luar biasa karena isunya adalah menyelamatkan umat yang mereka sudah berumah tangga, bahkan sudah bertahun-tahun dan punya anak, cucu, belum terikat dengan pernikahan yang sah, baik secara agama maupun negara. Alhamdulillah hari ini telah berhasil melaksanakan itu semuanya, walaupun tentu tidak mudah dan sudah berhasil dengan mendaftarkan di antara mereka adalah 13 pasang dari berbagai daerah. Belasan pasangan pengantin juga mendapat fasilitas seperti mahar Rp500.000 dan resepsi pernikahan bersama. Krisna Agung melaporkan dari Klaten.
Memasuki musim kemarau, warga desa Wotgalih di Kabupaten Tegal menggelar sintren. Tradisi ini digelar untuk meminta hujan. Di desa Wotgalih, Kabupaten Tegal, ritual kuno sintren secara turun-temurun masih dilakukan hingga saat ini. Tradisi ini melibatkan seorang perempuan yang belum menikah, sesajen dan juga doa-doa. Ritual ini biasa dilakukan warga untuk meminta hujan saat musim kemarau agar tak kekeringan. Ritual sintren dipandu oleh seorang pawang, sementara sintren dimainkan oleh wanita perawan dan harus dalam keadaan suci. Nantinya, pemain sintren akan berdandan cantik di dalam kurungan. Setelah melewati ritual dan tampil cantik, penari sintren akan bergoyang dengan diiringi alunan musik gamelan. Itu budaya tradisi di desa kami. Apabila ada acara-acara tertentu, sintren itu biasa dilaksanakan. Terus apalagi kalau sedang keadaan kemarau, terkadang sintren itu bisa membuat turun hujan. Setelah misalnya minta buat kalau biar terang kelamaan biar hujan, itu dimainkan sintren itu. Yang menjadi sintren tentunya orang yang satu belum berkeluarga dan keadaan tidak haid atau men gitu, itu baru bisa jadi. Ritual tertentu yaitu ada sesaji, yaitu lengkap dengan daun kelapa hijau, dengan segala rupa macam sesaji gitu. Ritual sintren di Tegal ini bukan hanya tentang seni, tapi juga tentang harapan, kepercayaan, budaya, dan persatuan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Seorang polisi di Klaten menyulap atap rumahnya jadi kebun sayur yang produktif. Hasil panen sayur digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan dijual ke pasar. Aibda Agus Wibawa bisa menjadi aparat yang patut dicontoh. Usai menjalankan tugasnya sebagai anggota Polsek Karanganom, Klaten, ia menyempatkan diri untuk mengurus kebun sayurnya. Kebun sayur ini tidak menggunakan lahan tidur, tetapi memanfaatkan atap yang seharusnya menjadi lantai 2 rumahnya. Namun karena belum cukup biaya, ia memutuskan untuk menyulapnya menjadi kebun sayur. Belum saya bangun untuk rumah yang lantai 2, jadi sambil menunggu modal saya manfaatkan lahannya ini untuk saya buat ya kayak gini, mungkin bikin sawah lah, dibilang sawah atau kebun, memanfaatkan lahan yang ada. Dengan lahan seluas 90 meter persegi, Agus menanam aneka sayuran yang saat dipanen bisa dijual ke pasar atau sekedar memenuhi kebutuhan harian rumah tangga. Ide awalnya sebenarnya saya pengen bikin ketahanan pangan sendiri. Tanamannya dominannya saya bawang merah sama sawi. Untuk hasil panennya nanti gimana ini Pak? Dijual ke sendiri atau gimana? Hasil panen dijual ke pasar, saya kasih ke bakul kayak gitu. Jadi dijual ke pengecer di pasar. Selain berkebun, Agus juga berternak sapi. Kotoran sapi dari kandang ini disulap jadi pupuk kandang untuk kebunnya. Krisna Agung melaporkan dari Klaten.